نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لفضلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Pertama, kita melaksanakan sholat isya berjamaah, sambung dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dan sekarang dilanjut dengan memperingati hari Nuzulul Quran. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan, semua yang kita hajatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam bagi kehadiran kami pada Imam besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan juga para sahabatnya semua. Juga kita doakan kepada guru kita Ahmad Yarodi, mudah-mudahan beliau bersehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Juga semua bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra dan putri, mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah mengampunkan dosa-dosa kita, meluaskan rezeki kita, untuk mengabulkan semua hajat kita, untuk permudah urusan akhirat dan urusan dunia kita. Allah terima amal ibadah kita dari puasa, dari salat, dari tadarruk dan semuanya dari qiraatul Quran. Mudah-mudahan dalam bulan suci ini kita mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika memasuki bulan suci Ramadan, tidak sekedar kita melaksanakan puasa doang. Ada ibadah-ibadah yang mana di situ khusus ada di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah tarawih yang baru saja kita laksanakan. Tidak bisa dikerjakan kecuali di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan lain kita nggak bisa melaksanakan tarawih. Mau 1000 rakaat lagi nggak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi sunat-sunat tarawih nggak terasa. Jadi di bulan suci Ramadan ada beberapa ibadah yang mana sangat dianjurkan ketika di bulan suci Ramadan. Wabil khusus ada yang malam hari ini kita peringati, yaitu tentang Al-Quran. Di malam kita peringati Nuzulul Quran, bulan di mana turunnya Al-Quran. Allah nyatakan jelas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa ya? Hudan lin-nas, untuk petunjuk bagi mereka manusia. Siapa yang mau selamat di dunia, siapa yang mau selamat minal huda wal furqan, dan sebagai penerang, penegas minal huda wal furqan, dari petunjuk dan juga dari apa-apa yang membedakan antara yang hak dan juga yang batil. Jadi pas momennya datangnya bulan suci Ramadan, ayo kembali kita kepada Al-Quran. Jadi bulan suci ini patokan buat kita. Bulan suci ini
tempat kita dididik. Kalau andai kata selamat di bulan suci Ramadan, insya Allah di bulan-bulan lainnya kita akan menjadi istiqomah di dalam menjalankan semua ketentuan Allah. Tapi kalau udah nggak dididik di bulan suci Ramadan, nggak bisa manfaat di bulan suci Ramadan, maka siapa lagi yang mau bisa mendidik kita di bulan-bulan lain? Ampunan Allah begitu banyak di bulan suci Ramadan. Rahmatnya Allah banyak banget di bulan suci Ramadan. Pembebasan dari nerakanya Allah banyak banget di bulan suci Ramadan. Bahkan dikatakan apa? Awwalur rahmah. Bulan suci Ramadan 10 pertamanya itu adalah rahmatnya Allah. Allah curahkan rahmatnya. Allah obrak rahmat kasih sayang Allah buat hamba-hambanya yang pada mau. Terus 10 keduanya maghfirah. 10 keduanya Allah obrak, Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah maghfirah, berupa ampunan. Siapa yang meminta ampun, ayo sekarang. Ampunan yang Allah di bulan suci Ramadan begitu besar, begitu banyak. Termasuk habis 20 terakhir atau 10 terakhir dari 21 sampai akhir, maka Allah akan mencurahkan, akan mengobrol yang namanya itqun minan nar. Allah akan mengobrol semuanya bagi semua umat Nabi Muhammad adalah pembebasan daripada api neraka. Kali jangan heran kalau orang di bulan suci Ramadan lempeng rapi, itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ibadah-ibadah yang menopang di bulan suci Ramadan. Kalau kita ngandelin bulan suci Ramadan itu kita puasa itu nggak bakalan benar. Puasa kita sampai mana sih? Puasa kita itu bukan puasa kayak mereka para aulia Allah, bukan kayak para nabi dan rasul. Puasa kita sekedar puasa mulut, nggak makan nggak minum bukan. Kalau puasa mereka para nabi tidak melihat kecuali ini semua adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya di bulan suci Ramadan hanya kita kembali kepada Al-Quran. Jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Bahkan dikatakan katanya as-shawmu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran ini katanya bisa memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang yang berpuasa. Makin banyak puasa, semakin banyak Al-Quran, maka nanti Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat bagi orang tersebut. Jadi jangan sampai bulan suci Ramadan keluar tanpa kita membaca Al-Quran, tanpa kita menghatamkan Al-Quran. Jadi cukup 11 bulan kita lalai dengan Al-Quran. Kita ngaku nanti di hadapan Allah kita bilang Al-Quran adalah imam saya. Wal Qur'anu imami. Wa ma imamuka, dan apa imam engkau, siapa imam engkau? Kita menjawab di hadapan Allah, Al-Qur'anu imami. Al-Quran adalah imamku. Kalau emang andai kata kita berimam kepada Al-Quran, otomatis Al-Quran adanya di depan kita. Artinya setiap perbuatan, setiap gerakan, setiap tingkah laku itu tidak keluar daripada Al-Quran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Seafdal-afdalnya ibadah umat aku katanya adalah qiraatul Quran. Ketika dia membaca Al-Quran. Ayo kita kembali kepada Allah. Sayang ini bulan suci Ramadan, ya. Makanya kita jangan sampai lalainya sampai kebablasan. Allah kasih ini 1 bulan khusus kita untuk kembali kepada Allah. Toh bukan di bulan suci Ramadan doang Al-Quran yang baca. Di bulan-bulan lain juga jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Banyak dari kita bulan suci Ramadan rapi, masya Allah, 5 waktu di masjid. Ya, 5 waktu di masjid. Kira keluar dari bulan suci Ramadan nggak ada lagi muka di masjid. Bulan suci Ramadan rapi, masya Allah,
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan bulan suci Ramadan. Bahkan dikatakan oleh Habib yang Abdul Qadir bin Ahmad Al-Juz'i, beliau mengatakan man shoma Ramadan wa qara al-Qur'an fa huwa sa'id. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, wa qara al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an, fa huwa sa'id, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung, orang yang bahagia. Bicara menghidupkan bulan suci Ramadan bukan dengan sekedar puasa lah. Itu ada tarawih, ada qiraatul Quran, ada kebaikan yang sifatnya wajib dan sunnah dan sebagainya. Jadi kita kalau mau mendapatkan nuzulul Quran, mendapatkan Lailatul Qadar, syaratnya gampang. Hidupin malamnya dengan ibadah, pagi sampai sore sampai maghrib di puasa udah habis. Jadi Lailatul Qadar itu bukan kita lagi apa, kita lagi baca Al-Quran. Enggak, kita isi malamnya dengan Al-Quran. Enggak, paginya ibadah, malamnya ibadah. Habis itu kita lagi tidur lagi. Kalau anda jatuh di malam Lailatul Qadar, kita akan dapat bagian itu. Tapi kalau tidak mengerjakan, mahal ganjar itu baru di sholatan. Kayak orang Masya Allah banget, kalau malam ganjil di sholat, hari biasa ada sholat. Jadi bukan. Kalau kita ngitung di malam ganjil, takbiran malam yang genap kita tinggalin, maka kita nggak bakalan dapat isi semuanya full di dalam kebaikan, di dalam beribadah kepada Allah. Andai kata datang nuzulul Quran, andai kata datang Lailatul Qadar, kita akan dapat semua bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan patokan malam ganjil, bukan. Malam ganjil lebih rajin. Hari biasa dia rajin, malam ganjilnya lebih rajin. Jangan malam ganjilnya rajin, malam genapnya ditinggalin. Jangan, ini salah. Ini pola pikir yang salah. Jadi isi malamnya dengan ibadah, dengan tarawih, dengan qiraatul Quran. Sangat penting malamnya jangan terlepas dari ibadah. Habis itu kita mau tidur, silakan, mau ngopi, silakan, nggak apa-apa. Yang penting isi malamnya dengan ibadah. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan dan dia membaca Al-Quran, bahwa sa'id, dia adalah orang-orang yang bahagia. Tapi man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, walam yaqra'il Quran, dan dia tidak membaca Al-Quran, bahwa sa'id, dia adalah orang yang apa? Yang rugi. Yang rugi banget. Bahkan salah satunya apa? Di dalam bulan suci Ramadan, doanya apa? Di dalam sholat subuh, di dalam sholat witirnya, di dalam sholat tarawihnya, doanya salah satunya apa? Wa bil Qur'ani fanfa'na atau fashfina. Ya Allah, dengan keberkahan Al-Quran, ya Allah, fashfina, ya Allah, berikanlah kami syafaatnya Al-Quran, atau fanfa'na, ya Allah, berikanlah kami manfaat dari Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dalam hari ini tempat ini Allah berikan kita hidayah, taufik, juga Allah berikan kita yang namanya tergadar. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan bisa mendidik kita, bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik di dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, dipanjangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu bulan suci Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan